Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Khairun Nur Natasha dari kelas 5B PAI non reguler. Di sini saya akan membuat video ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin MPDI. Video kali ini akan membahas tentang materi kelima, yaitu prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran. Baik, pembahasan pertama yaitu pengertian prosedur evaluasi pengembangan pembelajaran. Prosedur adalah suatu tata cara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan tujuan tertentu dan memiliki pola kerja yang sistematis. Pengembangan berasal dari kata dasar kembang yang bisa diartikan tumbuh. Pembelajaran sendiri merupakan proses dalam melakukan perubahan yang dilakukan oleh perubah dan yang akan dirubah. Evaluasi adalah proses identifikasi untuk mengukur atau menilai apakah sebuah kegiatan atau program dilaksanakan sesuai perencanaan dan berhasil mencapai tujuan atau tidak. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil akhir dengan apa yang seharusnya dicapai. Pembahasan kedua yaitu prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran. Sebagaimana yang diutarakan dalam pendahuluan tadi, bahwa seorang evaluator dalam melakukan kegiatan evaluasi harus mengikuti prosedur-prosedur yang digariskan. Ada 6 prosedur di sini yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu perencanaan evaluasi, yang kedua pelaksanaan evaluasi, yang ketiga monitoring pelaksanaan evaluasi, yang keempat pengolahan data, yang kelima pelaporan hasil evaluasi, dan yang terakhir penggunaan hasil evaluasi. Pertama yakni perencanaan evaluasi. Dalam melakukan perencanaan evaluasi, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Pertama, analisis kebutuhan. 2. Menentukan tujuan penelitian. 3. Menyusun kisi-kisi. 4. Mengembangkan draft. 5. Uji coba dan analisis soal. 6. Mengidentifikasi kompetensi dan hasil belajar. Dan yang ketujuh, revisi dan merakit soal. Bahasan kedua yaitu pelaksanaan evaluasi. Pelaksanaan evaluasi artinya bagaimana cara melaksanakan suatu evaluasi sesuai dengan perencanaan evaluasi, dengan tujuan evaluasi, model dan jenis evaluasi, objek evaluasi, instrumen evaluasi, sumber data, semuanya sudah dipersiapkan pada tahap perencanaan evaluasi yang pelaksanaannya bergantung pada jenis evaluasi yang digunakan. Ada 2 jenis, yaitu yang pertama non-tes dan yang kedua tes. Ketiga yaitu monitoring pelaksanaan evaluasi. Monitoring dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan evaluasi pembelajaran telah sesuai dengan perencanaan evaluasi yang telah ditetapkan atau belum. Tujuannya adalah untuk mencegah hal-hal negatif dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan evaluasi. Yang keempat, pengolahan data. Mengolah data berarti mengubah wujud data yang dikumpulkan menjadi sebuah sajian data yang menarik dan bermakna. Data hasil evaluasi yang berbentuk kualitatif diolah dan dianalisis secara kualitatif, sedangkan data hasil evaluasi yang berbentuk kuantitatif akan dianalisis dengan bantuan statistik deskriptif maupun statistik inferensial. Yang kelima, pelaporan hasil evaluasi. Hasil evaluasi yang berbentuk kualitatif diolah dan dianalisis secara kualitatif, sedangkan data hasil evaluasi yang berbentuk kuantitatif diolah dan dianalisis dengan bantuan statistik deskriptif maupun statistik inferensial. Yang keenam, penggunaan hasil evaluasi. Salah satu penggunaan hasil evaluasi adalah laporan. Laporan yang dimaksud untuk memberikan feedback kepada semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pembahasan terakhir yaitu teknik penilaian dan prosedur pengembangan tes. Yang pertama, teknik penilaian melalui tes. Ada 3 teknik, yaitu yang pertama tes tertulis, yang kedua tes lisan, dan yang terakhir tes perbuatan. Tes tertulis dikelompokkan menjadi 2, yaitu tes objektif dan tes uraian. Tes
objektif misalnya bentuk pilihan ganda, jawaban singkat atau isian, benar salah dan bentuk menjodohkan. Sedangkan tes uraian yang terbagi atas tes uraian objektif dan tes uraian non-objektif. Yang kedua, tes lisan. Tes lisan yaitu tes yang pelaksanaannya dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung antara pendidik dan peserta didik. Yang ketiga ada tes perbuatan. Tes perbuatan yakni tes yang penugasannya disampaikan dalam bentuk lisan atau tertulis dan pelaksanaan tugasnya dinyatakan dengan perbuatan atau unjuk kerja. Yang kedua ada teknik penilaian melalui observasi atau pengamatan. Dan yang terakhir teknik penilaian melalui wawancara. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.